Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Astuti nih. Assalamualaikum Gus Kausar, mungkin pinaringan sehat walafiat. Amin. Sami. Nyuwun pangapunten badhe nyuwun pirsa, sebagaimana dawuh panjenengan, mohon nasihatnya bagaimanakah agar dapat mengawal diri dan jiwa, khususnya menjaga hubungan sosial dengan baik dan selamat, mengingat ketergelinciran pada kesalahan dan dosa relatif sangat terbuka sepanjang hidup saya pribadi. Terutama mohon nasihatnya agar semua ini menjadi bekal yang dapat dipertanggungjawabkan kelak saat berpulang. Matur nuwun sangat. Monggo langsung dijawab. Ini tetap kula nih sejawab nih. Oke. Ya Allah, alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah. Istaqim kama umirta hatta ya'tiyakal yakin. Sebenarnya kita ini kan begini ya. Orang baik itu kan mudah ya. Orang baik itu kan mudah. Orang berbuat baik itu maksud saya. Orang melakukan hal baik itu kan mudah. Tapi orang terus baik itu kan sulit ya. Kalau sesekali kita baik, apalagi bulan Ramadan kita baik, wah itu mudah. Kalau bulan Ramadan misalnya kita menjadi orang yang sergap ngaji, sergap beres, sergap ikut kajian, ikut pengajian, itu biasa. Makanya Rasulullah mengingatkan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kamu harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus berusaha menjadi orang baik kapanpun. Jangan menjadi hambanya bulan Ramadan. Karena mungkin beliau sudah melihat potensi umatnya ini akan mencari bulan-bulan istimewa saja. Setelah itu ya kembali biasa-biasa saja. Atau bahkan cenderungnya setelah itu balas dendam. Aku ingin ini, gak oleh ini, gak pantas ini. Saya ini mumpung gak bulan Ramadan, los. Wah ya, kan yang mengerikan. Makanya kalau matur, baik itu mudah. Yang sulit itu terus baik. Makanya ya Allah, ada satu syair yang sering disampaikan oleh orang tua kita, orang tua kami maksud saya, mengingatkan teman-teman yang ngaji di sini. Beliau selalu mengatakan, likulin ila sya'wil ula harokatu, walakin azizun lirijali sababi. Yang membuat kalian harus beda dengan yang lain, yang membuat kalian harus beda dengan yang bukan kayak kalian. Artinya yang karena kalian ini kadung menjadi santri, darahmu darah santri, jiwamu ini jiwa santri. Ini harus membuat beda adalah kamu harus berusaha untuk terus menjadi pribadi yang menarik, menjadi pribadi yang baik. Walakin azizun lirijali sabat. Seringkali menjadi kelemahan para pemuda untuk kemudian bisa tumbuh sebagai orang-orang yang memiliki ketetapan, memiliki keistiqomahan. Tapi kalau malah yang paling tertarik ini kalau dari bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatku itu umat sing antik. Umatku itu umat sing menarik. Gampang salah tapi gampang tobat. Tadi kan begitu tadi. Salah satu pertanyaannya bagaimana ini semuanya menjadi bekal. Bagaimana kita semua kemudian nyaman lah, artinya nyaman lah sampai akhir. Pokok kira-kira kita sowan ini selamat lah. Dari Kanjeng Nabi, saya pernah baca kitab ini di Sirajul Talibin. Kitab Sirajul Talibin itu adalah salah satu kitab karangan Mbah Kiai Ahsan Jampes yang nyarai kitab Minhajul Abidinnya karya Imam Ghazali. Menjadi salah satu kitab yang terpilih sebagai pelajaran pokok di Al-Azhar. Di situ saya baca, umat Kanjeng Nabi itu ternyata cukup antik.
Umat yang sangat mudah keliru, sangat mudah salah. Kayak tadi dikatakan seringkali tergelincir. Ternyata memang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Pokok umatku, santriku, itu gampang keliru. Tapi yang membuat beda dengan yang lain, umatku kui gampang tobat. Makanya Imam Ghazali mengingatkan dengan dawuhnya, sebagaimana sampean kui istiqomah ngelakoni kesalahan, istiqomah tobat. Pokok bar salah tobat, sesuk salah maneh, ya pancen gawean ngono kuwi. Santai aja, tenang aja. Yang penting jangan sampai semangat kita untuk beristighfar, semangat kita untuk nobati dosa-dosa yang sudah kita lakukan tidak kalah kualitas daripada semangat kita ketika kita bermaksiat, semangat kita melakukan sebuah kesalahan. Pokok nalika tobat ya sing tenanan ya nangis tenan. Nangis sing tenan. Nangis itu drama apa wis pokoke nangis sing tenan. Mergo membaka min khasyatillah. Orang yang pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, haramallahu jasadahu alam. Orang yang pernah menangis sekali saja karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tubuhnya tidak akan pernah dilahap oleh api neraka. Mugi-mugi kula panjenengan semua termasuk orang-orang yang dimudahkan sekali lagi dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Ya sesekali salah bagus, sesekali salah itu bagus. Saya selalu mengatakan bahwasanya orang nggak pernah salah itu agak bahaya. Orang baik terus itu bahaya. Bahkan terlalu baik itu saya kadang-kadang nggak pada cocok. Karena orang itu kalau terlalu baik biasanya usianya nggak panjang. Oke, saya juga masih ingat dawuhnya Mbah Maimun, santri apa meneh santri NU iku aja api-api nang. Kudu kaya wit kelapa. Pripun, Mbah? Ya nek ana angin kok kidul ya ndaya ngalor, nek ana angin kolor ya ndaya kidul. Penting jangan sampai tercabut dari akar. Jangan sampai terlepas dari akar. Ujuk kencang-kencang nemen-nemen biasa. Sesekali salah, oh itu baik untuk menunjukkan kalau kita ini bukan siapa-siapa. Kalau jenengan kan bukan siapa-siapa, kenapa harus takut salah? Salah ya salah saja, santai saja. Tidak apa-apa. Yang penting kita sadar. Yang penting kita sadar bahwasanya kita ini manusia penuh kelemahan, penuh kesalahan. Sangat layak dan sangat harus untuk kemudian terus meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah saya pikir ya. Hanya hal-hal semacam itu. Gimana Mas Ehsan? Ya, terima kasih banyak Gus Kausar. Ini ada pertanyaan lagi dari Marina, insya Allah ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, yang terhormat guru kami Gus Kausar, bagaimana? Saya gurunya yang bahaya kita ini kan ya. Podo-podo. Oh, jangan saya gurunya, bahaya itu. Saya itu nggak begitu siap dengan guru. Iya, saya itu baru tadi siang saya ngomong sama teman-teman santri alumni Al-Falah ya di rumah kami. Saya ngomong bahwasanya seringkali mungkin jenengan dengar bahwasanya kadang-kadang saya itu tidak siap menjadi guru. Bukan faktor apa-apa. Sebagaimana tanggung jawab murid kepada gurunya, hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang murid terhadap gurunya itu besar sekali. Tapi hak-hak yang dimiliki oleh guru untuk muridnya itu juga sangat luar biasa besar. Saya yakin walaupun panjenengan di Jerman, saya yakin jenengan juga sering mengadakan misalnya kayak manakipan atau apa. Membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya. Jenengan kalau pernah dengar, itu salah satu janji seorang guru. Gitu. Di sana itu ada kata-kata begini. Sebentar. Ana walikulli man asura markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadi. Kullama asur hayya wa maita. Saya sebagai seorang kiai, saya sebagai seorang guru, saya sebagai seorang mursyid wajib dan siap untuk selalu mengangkat, menyelamatkan, mengamankan, menjaga semua pecintaku, semua muridku, semua teman-temanku. Kalau sekarang mungkin ditambahi semua followerku. Sampai hari kiamat, kapanpun dia butuh. Hayya wa maita. Artinya seorang guru harus benar-benar bertanggung jawab keselamatan dunia wa ukhra murid-muridnya. Makanya saya kadang-kadang kalau ada orang ngomong, Gus dalam menikah murid panjenengan, aduh ampun, nasib saya nggak jelas. Sudahlah cari guru yang buat sandanan yang tepat, yang longgar gitu loh. Artinya jubahnya longgar.
Dengan mau berteduh aman. Oke, gimana? Ya, pertanyaannya, bagaimana apabila seseorang sudah meminta maaf, tapi tidak dikabulkan oleh orang yang dimintai maaf? Maka ikhtiar apa yang bisa dilakukan? Matur nuwun sangat, Gus. Ya, monggo langsung dijawab. Ya, bil istighfar lahu. Dan lagian ya jangan sampai jenengan kalau dimintai maaf orang kemudian tidak menerimanya. Yang penting bukan Anda. Yang penting bukan jenengan semua kemudian dimintai maaf terus panjenengan tidak maafkan. Jangan. Ahsin man ahsana ilaik wa la tusi man asa. Ahsin man ahsana ilaik wa la tusi man asa. Ini doa kanjeng. Sebagai orang Islam ini kita harus berbuat baik pada orang lain. Sebaik-baiknya. Kalau ada orang baik dengan kita, maka kita harus mampu lebih baik terhadap orang itu. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita, wong kita kadung Islam, kita kadung menjadi umatnya kanjeng Nabi, ya kita tidak boleh membalasnya dengan buruk. Kalau ada orang yang pernah berbuat buruk dengan kita, kemudian mereka terketuk hatinya, kemudian minta maaf pada kita tidak memaafkan. Yang salah sebetulnya ya kita, itu akan menjadi sebuah masalah bagi kita. Tapi kalau memang kebetulan yang nyala itu kita, kemudian kita minta maaf dan ternyata mereka tidak memaafkan, ya sudah. Niatan baik kita, niatul mar'i khairum min amali. Niatan baik kita untuk minta maaf itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, mungkin kalau jenengan kurang mantap, panjenengan minta maaf pada Allah untuk hadiah istighfar panjenengan dihadiahkan kepada orang itu. Dua. Yang ketiga, mungkin yang bisa kita lakukan adalah atas soduk anhu. Panjenengan bisa bersedekah atas nama dia. Bisa, tidak apa-apa. Tapi ya jangan sampailah ada nahdiyin, apalagi sudah jauh-jauh nyampe Jerman, dimintai maaf kok nggak mau, gimana? Janganlah. Jangan sampai ada orang minta maaf pada kita. Ya sudah luar biasa tuh, orang kayak kita kok dimintai maaf loh, bayangin. Coba tuh. Orang yang juga penuh dengan kesalahan dan dosa, kok sempat-sempatnya ditakdirkan oleh Allah ada orang minta maaf pada kita. Wong nyata-nyata ke kita ini penuh dosa. Kita ini mulai pagi sampai pagi, kapan kita ini tidak salah? Mulai kita bangun sampai kita tidur lagi. Kapan kita ini tidak salah? Wong kita ini benar saja loh, potensinya salah. Kita ini benar potensinya salah. Coba tahu-tahu jenengan kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah jamaah misalnya. Ini kan sudah benar ini, on the track. Tapi prakteknya itu bisa menjadi potensi salah. Tahu-tahu di dalam hati kita, tahu-tahu terbersit, orang-orang kok nggak semangat jamaah kayak saya ya. Orang-orang kok nggak pengen kayak saya ya? Orang-orang kok nggak kayak saya? Misalnya jenengan sodako, orang-orang kok nggak pengen ya berbagi kayak saya? Apa yang kamu lakukan sudah benar, tapi kebenaran yang kamu lakukan masih menyisakan potensi untuk kemudian menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Karena dengan kebaikan Anda akan menganggap orang lain jauh di bawah Anda. Masalah baru. Gitu. Hanya sekali lagi, ya kalau kita ada orang minta maaf dengan kita, ya kita harus benar-benar maafkannya dengan tulus. Dan gitu. Makanya kalau sering matur bahwasannya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, arba'un min haqqil muslimina alaik. Ada 4 hal yang menjadi kewajiban pokok kita sebagai orang Islam. Apa itu coba? Kita harus selalu antu'ina muhsinahun. Kita harus selalu menolong, nyupport, mendukung kalau ada orang baik di sekitar kita. Nah, iya kan? Kemudian wa antastaghfira limudzunibihim. Kalau ada orang-orang yang melakukan dosa-dosa di antara kita, di sekitar kita, kita harus telaten untuk memintakan maaf bagi mereka. Coba, kalau ada orang salah di sekitar kita, kita ini harus telaten memintaan maaf ke hadirat Allah akan dosa-dosa mereka. Wa antat awwali mudabbirihim. Kalau kita ini memiliki pejabat, pemerintah, orang yang ngopeni kita, mengayomi kita, kita harus habis-habisan mendoakan mereka, mendukung mereka. Kemudian wa antuhibbat taibahum. Wa antuhibbat taibahum. Kita harus mencintai orang yang sudah tobat dari orang-orang tadi itu. Mencintai loh Pak, mencintai. Sering saya katakan, idza kana al-mahabbah, idza kana nisful mahabbah al-i'timam. Ketika 50% rasa cinta bisa kita buktikan dengan perhatian, fakana nisfus sani al-ihtiram. Maka rasa cinta kita berikutnya bisa kita lihatkan dengan penghormatan, pengakuan, dan memuliakan. Makanya kalau memang kita yang minta maaf dan kemudian tidak dimaafkan, saya yakin bahwasanya
kita mau minta maaf saja itu sudah dinilai di sisi Allah. Kemudian ya mungkin ada beberapa tata cara di beberapa literasi kitab kita, ya salah satunya misalnya kayak sedekah atas nama mereka, istighfar atas nama mereka, berbuat hal-hal baik, kemudian kita haturkan pahalanya untuk mereka. Kita matur, maksudnya saya melakukan ini untuk menebus dosa saya dengan fulan. Saya pikir begitulah. Pun kula njur agung pangapunten. Masya Allah, saya terima kasih sekali saya diajak jagongan sore ini. Semoga sedikit banyak ada faedah dan gunanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Yang penting terus sambung doa. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjuangan panjenengan di sana semoga benar-benar berfaedah, benar-benar bermanfaat, dan yang paling penting semoga semuanya mendapatkan keberkahan jamiah. Dan saya pikir itu saja. Nah, punten buyut Mbah Jazil tadi namanya siapa? Nggih, Nur Yohanna kula. Niki nggih wonten Namanya siapa? Teng mriki. Nur Yohanna kula. Nggih. Nur Yohanna, nggih. Salam tepang. Ngapunten sangat. Semoga kalau kapan-kapan panjenengan bisa silaturahim ke Indonesia, semoga kita bisa ketemu lah. Insyaallah. Nggih. Masyaallah. Ngapunten sangat. Yang penting semoga semuanya saja sehat. Semuanya saja sehat, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang situasinya situasi seperti ini. Dan tidak ada nikmat yang lebih daripada sehat. La ni'mata kasihah wa la ghina katibin nafsi. Sungkem Gus kagem Mbah Nggih, insyaallah. Jamil nggih kalih Mbah Jazil. Nggih, insyaallah. Mbah Jamil kadang kontak wi anak. Oh, ngoten nggih. Alhamdulillah. Nggih. Siap. Nggih. Alhamdulillah. Ngapunten panjenengan dongaken. Jenengan semua ini bertanggung jawab atau punya kewajiban sebagai santri untuk mendoakan para masyayikh kita, para sesepuh kita untuk terus dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga kita semua. Al-barokah itu ma'al akabir. Keberkahan Allah itu turunnya biasanya disertai dengan yang sepuh-sepuh itu. Kalau yang muda-muda ini nggak jelas kayak kita ini sudahlah belum patek barokah. Ya. Belum begitu barokah. Yang paling barokah yang sepuh-sepuh itu. Makanya semoga kita diberi anugerah oleh Allah dengan panjangnya usia beliau-beliau di sisi kita. Oke. Kalau kita ngaten nggih, ngapunten sangat matur suwun, ngapunten. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.